back to RNR, our team YouTube channel. Di Obat, obrolan santai kita kali ini, saya kedatangan tamu yang spesial nun jauh tempatnya. Siapa dia? Ibu Denis Surya Ningsi. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, sekarang Bu Denis bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denis Surya Ningsi, SPDSD, mengajar di salah satu sekolah yang agak jauh di SD Negeri 12 Tanjung Gadai, Kepulauan Meranti, Selat Panjang. Selat Panjang, berarti guru yang bukan berasal dari Batam. Bu Denis asalnya dari mana? Saya berasal dari Tanjung Balai Karimun. Oh, Tanjung Balai. Tanjung Balai Karimun. Sampai ke Meranti. Sampai ke Meranti itu awalnya ikut tes, 3 kali ikut tes. Kemarin pernah ikut di Balai sekali, ikut di Batam sekali, Tanjung Pinang sekali gagal. Yang ketiga barulah ikut di Selat Panjang. Mungkin itu rezekinya berarti di Selat Panjang. Jadi cita-cita ini dari awal memang jadi guru. Oh, jauh sekali. Jadi cita-cita awalnya apa? Awalnya itu pengen kerja di perhotelan. Oh, berarti SMA-nya perhotelan bukan? Nah, SMA 1 Negeri Karimun. Nah, tapi cita-citanya pengen kerja di perhotelan. Tahu nggak kenapa pengen kerja di perhotelan? Kenapa? Pengen pakai rok mini. Oh, biar cantik-cantik, biar seksi gitu ya. Pengen pakai rok mini, pengen pakai hat tinggi. Tapi kan ternyata di guru pun bisa pakai hat tinggi. Tapi nggak bisa rok mini ya. Rok mini yang di stop dulu. Berarti cita-cita awal pengen di perhotelan. Nah, jadi kenapa dipindah ke jadi guru? Kebetulan itulah ikut apa kata orang tua, minta tolong ayah lah, paling nggak sedegel-degelnya anak tetap dengar kata orang tua, minta anaknya jadi guru. Di Pujo ikut tes antara perhotelan sama guru. Perhotelan lolos, minta juga di guru, ternyata lolos juga. Oh, berarti waktu tamat SMA nih ya, berarti ceritanya ya. Jadi ikut tes dua-dua langsung masuk sama-sama di Pekanbaru. Pikir-pikir orang tua minta tolong juga. Pikir di hotel mau ngapain, kerjanya apa? Guru kan sudah jelas. Jadi ya terpaksa ikut juga. Ambil guru. Berarti sampai sekarang ini terpaksa? Enggak terpaksa sih, dari jalan ini kayaknya. Ternyata lebih seru ya. Lebih seru. Dari awal kan nggak ada cita-cita jadi guru nih. Nah, cerita dong Denis, gimana tuh waktu masih sekolah? Waktu SD bagaimana, SMP, SMA itu bagaimana? Tipe orang bagaimana? Kalau SD ini lucu sebenarnya. Harusnya siswa yang tinggal kelas. Oh iya? Iya. Karena dari kelas 4 SD belum bisa baca. Kelas 4 SD belum bisa baca? Belum bisa baca. Kelas 4 SD belum bisa baca. Ada nih saksinya Ibu Yur. Kalau masih ada Ibu Yur, masih ada di SD. Itulah makanya dukungan dari orang tua tadi sangat butuh. Kebetulan ayah saya pintar, bisa baca. Walaupun dia nggak tamat sekolah, tapi dia bisa baca. Dialah yang mengajar saya tiap malam. Sehingga dalam waktu seminggu saya masih dapat bisa baca. Seminggu bisa baca. Seminggu itu langsung kelas 4 bisa SD. Kelas 4 SD. Nah, harusnya saya tuh ditinggalkan. Tapi karena menjelang ujian saya sudah bisa baca. Alhamdulillah saya naik. Berarti pakai ilmu kepepet ya? Ya, ilmu kepepet naik lah. Dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Dan pas kelas 6 itu, nah itu lagi bimbingan orang tua juga. Tiba-tiba waktu pas SD itu ilmu matematika saya timbul. Yang guru itu kaget saya dapat nilai itu. Nilai ujian yang dikasih kertas ujian itu, yang saya kaget nilainya adalah 8,8. Itu nilai pertama yang saya dapatkan. Waktu kelas 6 ujian gitu ya? Kelas 6 ujian. Nah, dari setelah saya lulus dengan nilai yang terbaik, saya dapat 7, itu kan dulu zaman-zamannya NEM 7, kalau nggak salah ya, 7, kalau nggak salah. Saya masuklah ke SMP favorit, yaitu SMP Negeri 1 Karimun. Gitu. Nah, dari awal itu kelas 1 saya masuk kelas unggulan, yaitu kelas 21. Pas pula ketemu cowoknya pinter. Dari situ saya belajar giat lagi. Termotivasi gara-gara cowok ya? Ya, makanya tuh kalau sebenarnya cowok ada juga yang bikin motivasi. Kalau tidak bikin motivasi mending ditinggal aja deh. Tapi kalau motivasi sampai kelas 3 SMA masih saya kejar, tapi nggak dapet cintanya. Tapi karena dia, saya belajarnya lebih giat karena dia. Jadi SMA pas SMA dari SMP itu karena dia saya terus naik meningkat terus.
lulus saya dapat juga NIM tertinggi, masih nggak tertinggi dari yang lain, tapi saya dapat nilai yang memuaskan, istilahnya tetap dapat nilai NIM itu 7, rata-rata 7. Masuklah di SMA negeri 1 favorit saya, Tanjung Balai Kariman. Itu SMA terfavorit. Tiba-tiba di SMA dapat ranking ranking dari kelas 1 sampai ke kelas 3 tetap memperoleh ranking walaupun hanya 10 besar. Dari SD sampai SMA ranking ya. Ranking ya. Enggak SD enggak. SD enggak, SMA enggak. Kelas 6 kan? Kelas 6 SD? Enggak. SD kelas kelas 6 karena ada enggak. Tapi dapat matematika tinggi. Ya, kebetulan matematika tinggi. Kebetulan. Jadi pas SMA, nah itulah. Dan pengalaman waktu SMP itulah saya pernah didatangi kawan ayah namanya Pak Emi, dia dulu guru STM, STM, dulu guru STM. Sini nih buku catatannya, Pak. Sini buku catatannya. Oh, Denis ini nanti besok jadi orang nih Pak, jadi orang nih. Orang apa Pak? Yang bakalan perintah orang. Ternyata betul, walaupun saya tak merintah orang dewasa, saya merintah anak-anak. Gitu, jadi itu pertama sebenarnya tidak menjadi pikiran, istilahnya kayak itu, nggak terjadi bayang-bayang oh ya saya bakalan jadi guru tuh, nggak terbayang itu, cuman dikasih tahu oh ya karena meramal, bukan meramal sebenarnya, cuma ece-ece lah, suka baca tulisan orang bapak itu kan, jadi ya udah diaminin aja rupanya. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Tapi itulah balik lagi ucapan adalah doa. Nah betul. Makanya doanya sekarang terkabul jadi guru. Betul. Walaupun tidak memerintah orang dewasa, paling tidak memerintah anak-anak untuk belajar. Untuk belajar buat PR gitu. Nah kemudian sampai ke SD mana? SD 12 Tanjung Gadai itu kena SK berarti? Iya kena SK. Berarti sekolah di sana itu bagaimana? Nah awalnya itu kan nggak tahu nih, karena kita ikut tes itu berdasarkan tempat kita pilih. Oh berarti sudah langsung ada pilihan. Sudah ada pilihan. Ya? Jadi pilihannya bukan itu ditempatkan dari bukan ditempatkan, tapi kita yang memilih. Oh kita pilih. Memang pas pemilihan itu 11 sekolah mencari di luar kota Selat Panjang. Maksudnya di pulaunya yang paling ujung. Pulaunya paling ujung. Nah itulah pas dapat di SD 12 Tanjung Gadai karena ranking pas pas perankingan kelulusan CPNS tuh. Kelulusan CPNS itu dapat di ranking 7. Di ranking 7 itu lah di SD Negeri 12 Tanjung Gadai. Langsung ditempatkan di sana. Berarti sebelum ikut tes CPNS ini udah mengajar honor kah atau langsung ikut tes? Udah. Karena kita dari SMA ikut tes itu adalah programnya pemerintah Karimun. Kita dibiayai beasiswa. Kami sebanyak sekitar 50 atau 60 orang itu dapat beasiswa. Jadi setelah lulus ditariklah oleh pemerintah. Lulus apa nih? Lulus kuliah. Oh berarti dari SMA. Jadi dari SMA ikut tes itu rupanya tes beasiswa. Dapat D2 di Pekanbaru itulah. Jadi setelah selesai, setelah wisuda ditarik oleh Dinas Pendidikan kembali untuk mengajar atau mengabdi di sekolah. Di SD sekolah di Balai. SD berapa itu? Di SD 1 Meral, tapi statusnya ya honor. Masih honor. Berarti sebelum ini honor berapa tahun? Udah sekitar 5 tahun. Oh lama juga ya. Berarti udah 5 tahun honor di sana. Baru ikut tes. Terus apa bedanya itu mengajar? Ini kan di Balai kota lah ya, ibarat katanya kota. Karena sampai di sekarang ini dapat SK tugas. Sementara keluarga di Batam ya, keluarga di Batam. Jadi kan bolak-balik nih ya ceritanya. Jadi gimana itu? Apa nih suka dukanya selama mengajar di ya ibarat kata pulaunya terpencil ya? Karena dari Selat Panjang tuh kan nyebrang lagi berapa jam? Itu sekitar kalau dari Batam itu dari 2,5 jam. Dari Batam kemana dulu? Dari Batam ke Balai singgah kan sebentar, langsung ke Sama itu sekitar 2,5 jam. Nyebrang lagi 20 menit pakai speed kecil. Speed kecil itu standby speednya tiap hari ada atau memang ada waktunya? Satu kali, sekali jalan, satu kali pulang. Jadi dari sana jam 6.30 udah datang. Kita pagi 6.30 pagi ya. 6.30. Berarti di sana dapat rumah dinas. Itulah kebetulan belum dapat. Jadi untuk sementara ngekos.
Oh, kos di Kos, sana. iya. Nah, cara mengajarnya di sana tuh beda ya. Di waktu honor di Tanjung Balai kan ya ibarat kata kota lah ya, kota, kemudian tahu lah ya. Sekarang ini kan di tempatnya terpencil. Nah, itu bagaimana itu caranya, itu samakah atau bagaimana? Oh, tentu perbedaannya banyak ya. Jauh ya. Jauh sekali. Kalau di kota mungkin orang tuanya lebih modern. Nah, kalau di kampung nih, tahulah orang tuanya itu pagi nyerahin anaknya, pagi-pagi belum ngurus anaknya, yang penting mandi, sarapan, nguruslah baju sendiri, pakai baju. Oh, anak-anak tuh? Iya, ngurus sepatu sendiri, pergi sekolah, maknya pergi noreh. Oh, maknya noreh, maknya noreh noreh. Atau ya berkebun karet. Noreh getah ya? Ya, Getah ya. noreh. Oh, jadi hampir rata-rata semua pekerjaannya orang tua sana petani. noreh? Ya, petani noreh. Berapa rombel di sana? Ada 6. Oh, 6 rombel. Berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 komplit? Kelas 1 sampai kelas 6 komplit. Komplit. Berarti sudah berapa tahun di sekolah ini? Di sana udah sekarang kalau dihitung udah 6 tahun. Tapi dengar-dengar itu dulu satap ya? Dulu bukan satap sih, tapi jarak jauh. Oh, jarak Jadi jauh. satu kampung itu ada yang di dekat laut. Kalau kami bilang, orang bilang di daratan sama di lautan. Nah, jadi sekolah laut ada dan sekolah darat. Nah, kami ini sekolah darat, itulah jarak jauh yang jauh. Bukan sekolah laut yang jauh? Bukan, karena pelabuhannya itu kan dekat di laut. Oh gitu. Nah, jadi berdasarkan itulah, karena ini dekat laut, SD itu dekat laut, namanya sekolah laut. Dekat darat lagi itu namanya sekolah. Berarti dari pelabuhan itu ke sekolah jauh lagi? Jauh lagi. Oh, masih jauh lagi. Berarti dari Batam nih ceritanya. Dari Batam kemudian sampai ke Balai dulu, baru ke Selat Panjang, baru banyak perjalanan berarti ya? Dari Balai Gimana ke perjalanan Sama. itu? Oh, Balai ke Batam, Sama. Balai, Sama, baru nyebrang ke Pulau Tanjung Batam, Balai, Sama, baru nyebrang ke pulau. nyebrang ke pulau. Dari pelabuhan pulau itu Ya, pakai kendaraan lagi ke sana. berarti perjuangan panjang ya, mau sangat menjelang ke panjang. sekolah ya. Oh iya. Ruang lingkupnya di sana itu bagaimana? Anak-anak itu welcome nggak dengan pendidikan? Tadi kan orang tuanya ya, Ya. karena orang tuanya mungkin kita tahu faktor. Sekarang ini banyak beberapa faktor kan. Nah sekarang anaknya itu sendiri bagaimana dengan pendidikan itu sendiri? Karena kan kita tahu namanya semua mulai pendidikan dari SD ya. Iya. Nah itu bagaimana itu? Gimana ya, kalau anak-anak ini sebenarnya banyak niatnya mau belajar, mau. Niatnya itu sudah ada. Cuman dukungan orang tuanya ini. Soalnya kebanyakan saya survei di situ ya, anak ini orang tuanya udahlah sekolah SD mungkin udah selesai gitu, nanti ujung-ujungnya kalau mau nikah ya nikah lagi ya. Kalau mau kerja Kalau enggak kebun gitu ya. mau kebun tapi kayaknya tidak ada yang bisa keluar dari area Tanjung Gadai itu. Kenapa? Kayaknya orang tuanya itu lebih suka anaknya ngumpul semua di situ. Tapi SMP ada di situ. SMP ada, SMA ada. Oh dia lengkap lengkap, sekolah. SD, SMP, SMA ada, tapi itu SMA baru lah kayaknya, baru berapa tahun ini adanya. Tapi minatnya di sana kurang ya. Minatnya Nah, kurang. gimana tuh cara ibu sendiri nih untuk membangkitkan minat anak-anak itu? Pertama kan ditanya nih cita-citanya mau jadi apa. Nah, sebenarnya ditanya nih mau cita-citanya jadi apa. Cuma kebanyakan saya kan udah 6 tahun di sana ya, berarti sudah ada yang lulus SD, ya, yang ada periode lulus SD, berarti sekarang ada yang masih di SMA itu, yang setelah sekolah itu ditanya cita-citanya itu nggak ada. Tamat sekolah mungkin dari kecil ditanya nih cita-citanya mau jadi apa, misalnya kayak gitu kan. Cita-cita mau jadi guru nih bu, oke ibu gitu. Oke, cita-cita mau jadi guru. Gimana kalian mau jadi guru? Menggapai cita-cita itu macam mana? Iya belajar, ya kan, sekolah. Apa nih cita-citanya, terus kalau nanti orang tuanya nggak mampu kan nggak harus dari orang tua. Sama kayak ibu, nggak pakai uang orang tua pun, tapi dari otak sendiri istilahnya gitu. Beasiswa ya. Beasiswa gitu istilahnya, mungkin bantuan orang tua pun ada istilahnya, tapi kan tak misalnya orang tua tuh nggak mampu sepenuhnya, kan bisa bantu separuhnya usaha kita istilahnya kayak gitu kan. Jadi anak-anak ini setelah sekolah itu, tamat sekolah, ada nggak niatnya tuh mau kuliah, misalnya kalau orang tuanya nggak mampu, oke lah kerja, tapi ya kerjanya di situ juga. Oh berarti mereka istilahnya nggak keluar dari kampung itu gitu ya, mindsetnya itu berarti ya. Nggak mau keluar dari kampung, kalaupun ada orang tuanya pasti nggak ngasih. Oh gitu. Berarti memang dari orang tua ya, jadi Iya. faktor ini terbesar di Di orang tua gitu ya. Soalnya saya pernah masuk satu lingkup, itulah ditanya
kenapa sih sekolah dulu, maksudnya kerja kalau memang nggak mampu kuliah nih, nggak usah kuliah, kerja cari uang, paling tidak bantu orang tua istilahnya gitu kan. Cuman orang tuanya ya daripada sekolah kerja jauh-jauh hasilnya ya segitu juga, cuma cukup untuk makan ya ngumpul aja, gitu ngumpul ya, di situ. Jadi kerja ya nore, ada yang pemuda-pemuda yang saya kira sih bisa kerja yang lebih bagus di luar tapi tak dikasih merantau. Ada juga yang merantau mungkin ada, tapi kayak mana sih sekarang apalagi susah nyari kerja kan, harus pakai titel, dan kebanyakan sih belum tamat sekolah ya dinikahin sama orang tuanya. Oh berarti ada yang belum tamat sekolah dinikahin? Ada, ini kejadiannya tahun ini nih, padahal mau ujian nanti nih, ujian tahun ini tinggal masih SMA, SMA tinggal ujian aja masuk, selesaikanlah dulu sekolah SMA-nya, maksudnya gitu. Jadi orang tuanya ujung-ujung juga pidato, nikahin aja. Ya berarti intinya di sana itu mindset ininya ya, mindset dari orang tuanya, karena memang pendidikan ini kalau nggak ada dukungan dari keluarga juga susah ya. Iya. Karena memang dua-duanya harus sejalan gitu kan, apalagi kita ini kan hanya sebagai pendidik gitu kan. Nah kemudian pernah nggak mendapat kesulitan yang sangat-sangat sulit yang nggak bisa dihadapi selama 6 tahun di sana itu? Oh banyak. Sulitnya gini, kalau orang tua di kota, anaknya kalau di rumah, emang di sekolah kami memang disiapkan buku, dibagikan buku. Buku dari pemerintah ya? Dibagikan oleh pemerintah. Berarti nggak ada bayar? Nggak ada gratis, beli. Kita semua di sana dikasih gratis, buku pun dikasih gratis, maksudnya kan biar anak belajar di rumah. Ternyata ada yang sebagian ya dikasih buku ya tutup buku, pulang ya besok lagi bawa ke sekolah. Tapi di kota juga begitu ya, rata-rata juga kayak? Iya, tapi enggak, kalau di kota ini rata-rata orang tuanya itu kreatif. Nah, buku itu nggak cuma satu loh sumber pelajaran anak, tidak hanya satu. Kalau di kota ya? Di kota ada lagi sumber yang lain. Nah, tapi kalau di kota rata-rata, entah karena saya ngajar di sana, mungkin hanya 1 atau 2 anak yang bawa buku pulang ya taruh lagi, istilahnya kayak gitu. Tapi kalau di kampung kayaknya rata-rata ya buku tuh dapat tutup gitu. Tapi di sekolah belajar seperti biasa masih mengikuti dengan baik? Masih mengikuti dengan baik. Nah kemudian dalam satu kelas tuh berapa orang si siswa? Ada yang 20, ada yang 18. Pas kelas saya kelas 5 9 orang. Oh hanya 9 orang. Tapi udah tatap muka ya, di sana nggak ada? Enggak, karena di tempat kami itu istilahnya apa sih, yang keluar masuk kan jarang. Oh iya. Paling kamilah yang orang luar. Jadi pengaruh pandemi ini nggak terlalu besar ya di sana ya. Tapi waktu kita kemarin pertama-tama pandemi nih, ada WFH juga nggak? Work from home? Iya ada. Ada berarti? Ada sekitar 4 atau 5 bulan gitu. 5 bulan. Berarti itu penilaian sama juga? Sama, kita ikut daring. Oh daring juga. Jadi kebetulan HP pun mereka rata-rata kalau kelas kami ya rata-rata HP-nya Android. Mungkin kalau kelas lain ya yang agak disusah itulah. Nah di pulau itu sendiri kan terpencil ya, terpencil. Nah di pulau itu sendiri gimana itu cara daringnya? Untuk internetnya, kemudian kotanya, itu tuh pengaruh nggak sama anak-anak di sana? Karena kan kita lihat notabene pekerjaan orang tua ya, seperti Ibu Deni sering ceritakan gitu. Awal sih susah, sulit ya. Cuman kami mengantisipasi lagi. Rata-rata kan di sana gurunya asli orang sana nih. Yang kami kan hanya ber-8 dengan kepala sekolah ber-8. Jadi yang guru asli sana ya tetap mengajar. Tapi mengajarnya kita ke sekolah, anak ngambil tugas, nanti bawa balik. Oh istilahnya luring ya? Ya luring, luring ya. Tugas, nanti diserahkan lagi. Tapi ada yang ikut, yang kooperatif tuh, yang kerja sama seperti itu ada? Memang anaknya ngikut? Iya ngikut, anaknya ikut. Berarti termasuk ini juga ya, anak-anak di sana itu tidak terbelakang sekali. Gitu ya. Anaknya tak terbelakang. Sebenarnya anak itu semangat untuk belajar, semangat. Cuma kita nih butuh dorongan orang tua, istilahnya kan dari pagi sampai jam 12 kita yang bersama kita ya, guru-guru. Nah istilahnya setelah jam pulang sama jam dia di rumah tuh kan sama orang tuanya. Paling tak kita butuh perhatian orang tua lah. Istilahnya mengingatkan, anak ada PR. Kalau sulit kan istilahnya minta bantuan. Jadi kerjasamanya di rumah. Kerjasama orang tua. Kadang kan ada orang tua yang tidak tamat sekolah, tidak tamat
yang nggak bisa baca tulis, itu yang mempersulit. Anak itu tetap semangat, cuman itulah butuh bantuan orang tua istilahnya. Kadang kan anak itu ada yang tidak mengerti di sekolah, mungkin takut untuk bertanya, jadi minta tolong bantuan orang tua pun nggak tahu istilahnya kayak gitu. Berarti complicated ya, iya, rumit ya. Nah, itulah soalnya rumit. Masalah orang tuanya ini rumitnya bukan karena anak itu tidak semangat, tapi karena memang dari dorongan orang tua itu sendiri ya. Orang tua. Nah kemudian dari sekolah, jarak antara anak-anak itu ke sekolah tuh jauh atau dekat? Kebetulan karena di situ sistemnya udah sekolah dibagi 2, jadi jaraknya tak terlalu jauh. Maksudnya dibagi 2 gimana itu? Kan ada yang sekolah laut, sekolah Oh, darat. gitu. Jadi yang bagian kami bilang itu daerah Kebal sana tak jauh orang itu sekolahnya. Kalau kami daerah Kayuara, berarti anak-anak sekitar situ saja. Oh berarti dia nggak pakai kendaraan? Pakai juga? sepeda. Rata-rata sepeda ya, tapi sepeda. jaraknya tidak terlalu jauh berarti ya, karena memang udah dibagi 2 sekolah tadi. Karena dibagi wilayah itu kan, jadi memang sudah satu tempat itu wilayah Kayuara, desanya yang di sana Kebal. Jadi nggak terlalu jauh. Berarti untuk akses mereka datang pun kalau luring pun nggak terlalu ribet gitu ya. Karena rata-rata kan orang situ, jadi ya pergi ke sekolah ngantar, ambil tugasnya, pulang, besok antar tugasnya, ambil lagi tugas yang baru. Nah balik lagi kita di antara luring dan daring nih. Karena kondisi sekarang ini pandemi gini kan, kalau di kota seperti kita sekarang ini, kami di Batam ini, anak daring ya kita ikut daring, Zoom ini segala macam, itu kan butuh kuota, butuh paket yang luar biasa ya. Maksudnya pemerintah kan udah ngasih nih. Nah itu kalau di sana sendiri ada kuota gratis kan? Ada. Anak-anak bisa menggunakannya. Nah itu belum bisa menggunakan. Karena sistemnya bingung nih. Karena gitu. orang tua terbatas juga dengan gadget. Ya memang punya gitu gadget, tapi kita tengok cuma buat WA, Facebook. WA pun jarang, ya Facebook lah. Cuma hanya buat Facebookan gitu dong. Jadi pas digunakan untuk daring itu sangat sulit. Karena kita belum paham, dia belum paham gimana cara zooming, yang menggunakan aplikasi itu kan pakai cara. Jadi belum. Tapi sekarang sudah tatap muka. Sekarang sudah tatap muka. Udah lama kami sebenarnya tatap muka. Karena nggak ada pengaruh tadi. Karena nggak ada pengaruh itu tadi, karena orang sana pun keluar masuk jarang. Paling nggak yang kena itu kan yang perginya terlalu jauh. Misalnya yang dari Jawa sana. Kalau ini kan nggak ada, masih sekitaran Selat Panjang. Jadi merasa aman. Ya udah kami lanjut. Jadi tatap muka. Cuman jamnya saja dikurangi. Respon dari masyarakat itu sendiri terhadap guru di sana bagaimana? Alhamdulillah sih bagus penerimaannya, tetap menghormati istilahnya kan. Oh ya ini guru anak kita istilahnya kayak gitu kan, masih sih menghormati. Cuman sistemnya saya ya Miss yang kayaknya nggak berteman aja. Apalagi kita bukan dari orang situ bukan ya. dari orang situ, jadi nggak menjaga jarak. Ya guru di sekolah, kalau di luar, kalau misalnya mau nganggap kayak anak saudara silahkan. Nah gitu, tetap di sekolah ya tetap guru dihormati, ya di luar ya tetap jadi warga biasa. Ibarat kata kayak pepatah ya, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi di mana kita tempat kita ya kita harus bisa bersosialisasi kan. Untuk kiat-kiat itu sendiri nih, memotivasi anak supaya semangat belajar itu bagaimana? Apa yang pernah Ibu lakukan? Waktu masa pandemi ini ya, saya pernah ngajak anak itu belajar di rumah, dikumpulkan satu rumah, semua datang tuh. Di kosan ya? Iya, di kosan. Datang semuanya, alhamdulillah tak ada yang tak datang karena mereka semangat. Karena masa pandemi kan istilahnya hanya datang ke sekolah, ngambil tugas lalu pulang. Jadi mengobati rasa kangen juga. Dan saya juga di sana kalau udah selesai tugas tuh bingung, udahlah sore-sore aja lah, nah itu belajar sama-sama. Alhamdulillah bisa. Nah itu makanya dia kalau di sekolah sudah belajar gitu kan sama kita, di rumah mungkin dia harus diulang lagi. Nah karena sore-sore itu kita mengulang, oh ya kita pendekatan, oh ya face to face nih, duduk di depan ngobrol, oh ini caranya seperti ini, dapat. Nah saya udah buat itu selama kurang lebih 2 minggu. Udah dapat, tapi pas ngulang lagi ke sekolah dan les itu ditiadakan, ngulang lagi balik lagi dari awal. Mungkin nggak belajar di rumah, mungkin taulah anak SD sendiri kan, kalau dia belajar sendiri yang tak paham kan pasti nanya ke orang tua. Nah seperti itu, makanya butuh sekali bimbingan orang tua itu. Cuman karena pendidikan orang tuanya yang saya paham sih, yang nggak sama SD atau
setelah bekerja mungkin kelelahan, tidak bisa mengajar anak. Mungkin seperti Karena itu. faktor ekonomi Iya, tadi ya. faktor ekonomi tadi. Nah kemudian perbedaan yang mencolok nih, yang mencolok antara dulu 5 tahun mengajar honor di Tanjung Balai yang notabene kota. Nah sekarang ini 6 tahun, jadi kan sebenarnya balance ya, cuma lebih setahun aja gitu kan. Itu perbedaan yang mencoloknya apa itu? Mungkin perbedaannya banyak ya. Kalau di kota itu mungkin orang tuanya mendukung dalam pelajaran anak. Jadi mereka supportnya itu. Jadi mereka tidak hanya belajar di rumah, tapi anak mereka juga dileskan. Nah, bukan ada yang les, ada yang pernah saya les, ada yang mereka les di tempat lain. Nah, jadi perbedaannya itu. Jadi rata-rata ya kalau anak itu bisa menyelesaikan 5 soal dalam 15 menit, kita yang sebagai guru kewalahan. Soalnya jawabannya betul semua, malah jadi kewalahan nih, mau kasih tugas lagi kan tentu harus cari yang model pembahasan yang lain gitu. Nah kalau perbedaan di kampung ini ya 5 soal itu kita harus nunggu lama. Perbedaannya di situ aja. Karena mungkin tadi ini ya waktu ya, waktu sama mindset dari orang tua sendiri ya. Keluar dari masalah pendidikan si anak-anak nih, pergaulan anak-anak itu di luar dari lingkungan sekolah itu bagaimana? Kebanyakan sih mereka memang betul permainan anak-anak. Berarti di sana masih ini ya, permainan kampung itu masih permainan kampung kayak permainan kita kecil-kecil dulu ya. Masih jadi mengingat masa lalu. Sekarang kan hantunya semua gadget. Nah, jadi kalau dilihat anak-anak ini masih ada yang main paret, ada yang masih main ke sungai. Kan di sana ada yang namanya kanal, tempat kayak sungai lah kalau orang bilang sana kan. Jadi mereka rata-rata masih main di situ. Terus main buah parai saja gitu kan. Kalau di kota kan udah nggak ada lagi permainan gadget semua ya. Gadget semua. Kita lihat berderet HP semua. Iya, makanya kalau masalah lingkungan mereka secara berkawan sih masih saling interaksi ya, saling interaksi. Kalau di kota kan lo gue main HP istilahnya kayak gitu. Kalau di sana sih masih ada. Kalau mungkin sekarang lagi musimnya goli ya main goli, nanti musimnya lain-lain ya mereka main lain-lain. Berarti kalau kita mau lihat cerita kita, permainan kita masa lalu di sana lah ya tempatnya ya. Tempat-tempat yang kita main kalau kita main apa, patok lele ya, patok lele ya. Canang canang gitulah. Pakai kayu itu ya, main karet ya. Main karet, masih main karet, main buah para juga mereka masih, main tali lompat tali pun masih, istilahnya seperti itu. Itu untuk pergaulan di ini ya, untuk pergaulan anak-anak itu. Jadi yang untuk SD, untuk SMP setara SMP SMA kan berarti ada yang remaja, ada yang sudah menjelang dewasa. Itu gimana itu pergaulannya? Kalau saya lihat sih mereka lebih kebanyakan membantu orang tua. Yang udah remaja ya. Remaja biasanya kalau saya tengok mereka itu pasti bantu paling tidak cungkil pinang, ada yang belah pinang. Terus kalau misalnya sore-sore itu ada yang ngangkut kelapa, ada yang nyolak kelapa. Nyolak itu apa? Apa sih, buka kelapa yang dari apa sih sabutnya ke yang ngambil batok. sabutnya ya? Iya, ngambil sabutnya dari batok itu ya. Gitu ya. Kebanyakan sih rata-rata kalau anak-anak setara SD, SMP sama SMA itu lebih membantu orang tua. Silaturahminya masih terjaga betul di sana ya. Intinya kayak di ini ya, kalau di kampung kan gitu, dari ujung ke ujung saudara ya. Iya, karena orang tuh mau lingkupnya di situ aja. Ada yang pernah saya nengok anak MTS sebelum pergi sekolah itu dia apa sih? Noreh dulu. Ada yang nyadap dulu. Masih sempat masuk sekolah jam berapa di sana? Masih sempat. Mereka kebanyakan mungkin itulah tadi ilmu agama di sana pun kuat. Jadi pagi-pagi tuh sholat subuh dulu semua. Subuh pasti mereka udah bangun. Jadi rata-rata udah subuh itu nggak pada tidur, tapi bantu orang tuanya itulah noreh dulu. Asli kayak di ini ya, kayak di desa bener. Emang ya? asli desa. Berarti tempatnya itu memang betul-betul masih asri bener ya. Jadi pengen main ke sana ya. Iya, ayo. biar tahu jelas gitu kan. Sekarang dengar cerita nih, kita tahu kondisinya begini gitu kan. Tapi di imajinasi udah dibayangkan tempatnya itu seperti apa gitu ya. Asri kalau masih orang bilang sih mungkin kalau saya yang orang kota pengen kembali ke sana karena suasana perdesaannya. Luar biasa. Nanti kapan-kapan ke sana ya. Oh iya, harus coba. Ya kan berarti selama berkeluarga sudah di sana. Kira-kira betah nggak di sana atau masih mau di sana lanjut? Jujur ya jawabnya ya. Oke, awalnya kita balik flashback dari terima dari CPNS dulu. Terimanya itu pas akad nikah 12 Mei 2014.
akad nikah, dapatlah telepon, kirain Berarti selamat. lagi akad nikah nih? Lagi akad nikah. Pas rezeki namanya ya. keluar itulah, pas namanya keluar. Halo nih, selamat ya. Oh iya, kirain selamat nikah gitu kan, selamat menempuh hidup baru. Oke, selamat. Iya, makasih. Enggak, selamat yang lain. Selamat apa? Dan sebagainya gitu kan. Kan lulus di PNS. Hah? Lulus PNS? Hah? Masa sih? Bilang gitu. Itu antara senang dan nggak senang. Karena di antara dilema, ya kan. Salah satu harapan terbesar yaitu sudah 5 tahun honor, ternyata dapat jadi pegawai. Alhamdulillah, ternyata di situ juga dapat suami. Nah, yang pertama dilema itu adalah orang tua. Pertama pisah dari orang tua, terus pisah dari suami, dan di sana saya sendiri. Karena tak mungkin suami dibawa ke sana. Karena kan nggak mungkin suami dibawa ke sana, ya kan. Dilema orang tua bilang, udahlah nih, lepaskan aja lah PNS tuh. Saya masih mikir tuh seminggu, pikir-pikir, belum ngantar berkas nih, untuk berkas untuk melanjutkan. Anda ini mengambil atau tidak? Belum. Karena sistemnya saya seorang guru, diskusilah dengan sesama guru yang senior. Nah, dari situlah saya belajar dengan. Tapi boleh ya disebutkan nama gurunya siapa, mana tuh terkenang kan? Ibu Yurniza. Terima kasih Dari? Ibu, dari dia sekarang ada di Dabo Singkep. Nah, dialah yang pemberi nasihat terbaik. Dialah yang memacu saya. Nis, 1 orang mundur, 1000 orang maju. Bener. Ya, kesempatan tidak datang 2 kali. Dia bilang gitu. Suatu saat pasti Nis bisa pindah. Karena tidak selamanya pensiun kita di sana. Ya, pikirannya hanya seperti itu. Oh iya, 5 tahun pindah. Gitu istilahnya kan. Setelah pikir-pikir, diskusi dengan suami, alhamdulillah mertua juga mengizinkan. Saya ambil lah. Karena pikirnya suami kan kerja kapal nih. 6 bulan dia di laut, 6 bulan lah saya di darat. Pikirnya itu karena belum punya anak soalnya saat itu. Tapi setelah anak pertama saya lahir, disitulah baru terasa jauh dari keluarga itu, dengan setiap malam menangis, dengan hati berat. Anak saya yang pertama itulah Zikra, ditinggalkan waktu umur 3 bulan saya tinggalkan. Abis cuti melahirkan tinggal sama mbaknya. Saya tinggalkan sama mertua saya, itulah sama mbak. Karena mbak saya juga orang tua mertua saya sendiri, saya tinggalkan. Tiap malam nangis, 2 minggu sekali minta balik. Dengan kisah-kisah itu ya, kepala sekolah ya pasti kepala sekolah, kok gurunya sih balik terus kayak gitu kan. Dengan dilema-dilema seperti itu, ya udahlah, diskusi dengan suami. Hampir sekarang udah 6 tahun, alhamdulillah dia pun mindsetnya udah kebuka. Pak, anak sehat dua-dua istilahnya gitu, nggak kekurangan istilahnya kayak gitu kan. Coba tengok anak orang lain, mungkin bahagianya di situ aja lah. Nengoknya istilahnya rumah udah punya istilahnya gitu kan. Rumah orang tua juga udah saya bangun istilahnya, udah saling bantu gitu. Siapa apalagi yang kita pikirin Pak istilahnya gitu. Ya udah jalani, makanya 6 tahun terjalani, insya Allah 4 tahun lagi pun masih bisa kami jalani. Dan sekarang lagi isi anak ketiga ya. Itu rezeki. Nambah lagi anak ketiga. Nambah lagi anak ketiga. Nanti ada lagi yang pindah lagi, tapi lah ditahan. 4 tahun. Tahan 4 tahun itu 6 tahun sudah berjalan. Nah, ini makanya tinggal 4 tahun itu nggak terasa. Pejamlek. Nah, selesai. Selesai sampai daripada pindah ngurus susah-susah, sesuai dengan perjanjian saja. Sesuai dengan perjanjian aja, nggak usah melewati. Oke, terakhir sekali, apa nih harapan Bu Denis nih, harapan terbesar lah untuk anak-anak di sana, kemudian harapan untuk orang tua, mudah-mudahan orang tua juga bisa melihatnya, menontonnya, kemudian harapan untuk pemerintah khususnya untuk sekolah di sana. Harapan untuk anak di sana, saya harap sih anak-anak punya cita-cita. Jadi bagaimana kita meraih cita-cita itu, sama saya juga punya cita-cita dari orang yang tidak mampu juga. Orang tua saya juga dulu hanya kerja serabutan istilahnya, tapi kok bisa anaknya seperti ini, itu kebanggaan orang tua yang paling terbesar itu. Karena orang nanya itu bukan nanya hartanya udah berapa, tapi anaknya kerja apa istilahnya, anaknya berapa, terus anaknya bisa kerja itu apa istilahnya. Itu adalah kebanggaan orang tua yang paling terbesar. Makanya saya harap anak-anak itu sekolahlah setinggi-tingginya, bagaimanapun caranya pasti ada jalan. Nah, tidak harus pakai uang sendiri, mungkin bisa pakai beasiswa. Makanya niat dari kita sendiri aja. Nah, kemudian harapan untuk orang tua di sana. Harapan untuk orang tua ya, paling tidak kalau misalnya tidak bisa membantu secara ekonomi, berilah semangat, support untuk anak-anak kita. Jangan
udah sekolah nanti baliknya ke dapur juga, udah bantu aja orang tua nore kebun banyak. Sampai kapan seperti itu kan? Paling tidak kita harus memperbaiki mindset, apa sih namanya, ingin lebih maju. Seperti itu, paling tidak kita membangun desa gitu. Kalau sekarang orang tuanya jadi kuliah, besok anaknya jadi kepala desa. Mudah-mudahan gitu, ya. Terakhir untuk pemerintah, ya untuk bapak pemerintah, untuk sekolah ini ya, khususnya Iya. untuk sekolah gitu, Iya. perkembangan sekolah lah. Perkembangan sekolah alhamdulillah sih dah beberapa kami dapat dibantu, cuman yang guru-guru jauh nih Pak kayak saya tolong Pak rumah dinas. Saya butuh rumah dinas, gimana sih mau betah di sana Pak, rumah dinas nggak ada. Istilahnya kalau nggak kos di rumah orang, bukan kos duduk di rumah sendiri, tapi kosnya ada orang sekalian ya. Betah nggak betah ya, sementara saya betah istilahnya, tapi orang yang ditumpangi itu betah kayak saya gitu. Mudah-mudahan semua lancar ya, sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan pemerintah sana juga bisa mendengarkan harapan-harapan dari Ibu Deni sendiri, karena memang apapun itu sebenarnya kita butuh support dari pemerintah. Oke guys, perbincangan hari ini sebenarnya sangat menarik, tapi karena waktu kita juga yang mengharuskan kita selesai. Dan intinya untuk hari ini, siapapun kita berdiri di depan anak-anak pun kita, tetap yang paling kita butuhkan seorang guru adalah support, dukungan dari orang tua. Karena anak-anak pun tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan orang tua. Karena first family anak adalah orang tua. Oke, terima kasih untuk Ibu Denis. Mudah-mudahan ceritanya bisa membuat semangat untuk bagi para siswa yang terutama berada di kota, sedangkan yang di pulau saja, di desa saja semangat belajar, apalagi untuk anak-anak yang berada di kota yang semuanya untuk perlengkapan, baik itu fasilitas itu lengkap, kemudian untuk gadget juga internet ya, terutamanya internet dan lain-lainnya itu juga lengkap. Semangatlah terus belajar. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan jangan lupa untuk follow IG kita ourteam_9. Nah, komen juga di bawahnya siapa lagi guru yang akan kita tampilkan di sini biar kita mengenal guruku lebih dekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.